Hai semuanya, come back to my channel Trip Ita Rahman. My trip, mohon maaf, bukit indah di pinggir Paris. Bangunan yang berwarna merah dan ada kipasnya, namanya adalah Moulin Rouge, yaitu panggung pertunjukan terbaik di Red Light District Paris. Semua pasti tahu bahwa Moulin Rouge adalah pertunjukan kabaret paling terkenal di Paris. Dibuka pada tanggal 6 Oktober 1889. Kami telah sampai ke sebuah bukit di Paris Utara dengan ketinggian 130 meter, yaitu Montmartre. Montmartre di atas bukit Paris dengan ratusan anak tangga dan legenda. Kami telah sampai ke atas bukit. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Paris dari atas bukit ini. Untuk mencapai bukit ini, kita bisa menggunakan lift atau yang bisa juga memakai jalan kaki, yaitu sekitar 300 anak tangga. Pemandangan dari puncak bukit ini sangat menakjubkan. Montmartre, sebuah bukit, jadi lumrah kalau banyak jalur yang curam dan berkelok. Untuk yang tidak suka jalan kaki atau gampang capek, daerah ini menjadi tantangan tersendiri. Untungnya sekarang disediakan tur kereta api mini seharga 6 euro atau 70.000 rupiah yang bisa membawa pengunjung melintasi daerah Montmartre selama kurang lebih 45 menit. Sejauh mata memandang, Anda tidak akan bisa menghindari dari yang namanya tangga. Ada tangga yang curam, ada yang sempit, dan hanya yang bisa dilalui satu orang. Ada juga yang begitu lebar sampai bisa dilalui 20 orang sekaligus. Dua tangga yang terkenal di Montmartre adalah Rue Foy-Ratir dan tangga di metro ABC. Gembok cinta. Ini legenda dari masa lalu, yaitu kalau orang-orang yang ingin cintanya abadi, maka digembokkan satu kunci dan dikasih nama mereka sepasang dan jadilah gembok cinta. Daerah ini sangat mempesona dengan jalan-jalannya yang sempit berliku dan kafe-kafe mungil tiap bloknya. Kami akan menuju ke La Batu La Foi, yaitu tempat pelukis-pelukis besar di sini. Sejak tahun 1800-an, Montmartre dikenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman seperti Salvador Dali, Claude Monet, dan Vincent van Gogh. Salah satu bangunan yang paling dikenal saat itu adalah Batu Louveau. Disinilah seniman-seniman besar itu membuka studio di awal karirnya. Gimana sayang? Naik. Halo, bonjour. Le Batu Louveau terletak di jalan bebatuan di daerah Place Revignan. Pablo Picasso sempat membuka studio pertamanya di sini antara tahun 1900 sampai 1904. Saat itu bangunannya sangat sederhana, hanya ada satu keran air untuk seluruh gedung, pemanas yang suka mati, dan lantainya berupa batu-batu jalanan. Siapa yang tidak kenal dengan pelukis besar Pablo Picasso? Kira-kira sayang tahu sekarang
tahun berapa berdirinya ini atau adanya ini? Tahun berapa? 12.000 lebih. Oh, 12.000 lebih. Sudah mau ulang tahun 850 lebih. Wah, cukup lama ini. Ya. Ini dulunya tempat tinggal pelukis besar seperti siapa? Pablo Picasso, Picasso, yang potong telinga. Van Gogh. Nah, itu. Nah, itu pelukis besar itu tinggal di sini karena dulunya area di sini sangat bagus dan asri. Place du Tours, disinilah tempat berkumpul para pelukis baru sekarang. Di pagi hingga tengah malam ramai dikunjungi orang, para pengunjung bisa melihat cara mereka berkarya sekaligus memesan sketsa wajah. Sketsa terlukislah wajah kita. Selain pelukis, para musikus, pemain teater, penyanyi betah ngumpul di sini. Jalan ini dibuka tahun 1867. Daerah Montmartre merupakan daerah wisata yang terkenal di Paris. Montmartre memiliki daya tarik tersendiri bagi wisata yang gemar mengoleksi karya seni. Ada banyak toko yang menjual lukisan-lukisan dari harga murah hingga harga ribuan euro. Ada juga toko yang menjual benda-benda antik seperti jam bandul kuno atau lampu duduk berumur ratusan tahun. Dan toko parfum ratusan tahun beraroma bunga buatan rumah. Wisatawan yang terkantong pas-pasan pun masih bisa membeli cenderamata berupa gantungan kunci atau celemek untuk memasak dengan gambar khas Paris. Pada zaman dahulu, lokasi Montmartre dianggap cukup terpencil dan jauh dari pusat kota. Sewa rumah di daerah tersebut tergolong murah. Itulah sebabnya banyak seniman miskin datang ke tempat itu pada sekitar awal abad ke-19. Pada perkembangannya, Montmartre menjadi pusat berkumpulnya para sastrawan, pelajar-pelajar muda berpikiran liberal, dan seniman-seniman jalanan. Kini, tanah di Montmartre menjadi salah satu tanah termahal di Paris karena statusnya sebagai tempat wisata yang termasyhur. Galeri lukis terdapat di berbagai jalan yang terletak di sebuah bukit. Bukit Montmartre, tempat tertinggi di Paris Utara, jalan-jalan pun banyak menggunakan nama-nama Paris pelukis atau penyair dari berbagai negari. Nama-nama para seniman pun terpahat di tembok-tembok rumah di mana mereka pernah berdiam. Sedangkan rumah yang dirancang oleh para arsitek seperti Corbusier misalnya boleh dihuni tapi dengan ketentuan tidak boleh melakukan perubahan sedikit pun, termaksud warna cat. Rumah-rumah sejenis ini dipandang oleh pemerintah sebagai warisan budaya Prancis. Larangan perubahan ini dikenakan juga pada bangku-bangku dan jenis lampu taman yang dibangun pada masa wali kota George tahun 1809 sampai 1891, salah seorang wali kota yang berjasa membangun dan menata Paris secara artistik.
Bonjour madame. Formal video ramah banyak. Orang nih pakai ini ini cantik. Setelah capek berjalan, kami harus menuruni anak tangga di Montmartre, Rue Foyatier. Ini apa namanya sayang? Montmartre. Montmartre, tangga turun ke bawah ini. Ya. Ini salah satu tempat favorit orang. Lumayan jauh. Bonjour sayang. Ini sekarang mau menurun lagi nih kalian semua. Mau menuju ke parkir motor. Nah, sekarang waktunya kami pulang. Pulang ke parkir motor. Itu temanku si motor yang setia menanti. Halo. Sampai jumpa.